Jamin ya, kalau kita lihat ininya, nilainya ya, dari kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat ini sudah nilai Pancasila ya. Kalau misalnya peri kebangsaannya sama dengan nilai persatuan ya. Ininya peri kemanusiaannya ya, itu sudah sama dengan nilai kemanusiaan. Ini sudah sama dengan nilai ketuhanan. Ini sudah sama dengan nilai kerakyatan. Ini sama dengan nilai keadilan sosial ya. Nah, jadi kenapa bukan Muhammad Yamin yang dipilih gitu ya, yang dinyatakan sebagai penggagas dari nilai Pancasila. Kalau misalnya kita lihat Mr. Supomo gitu ya, juga ini ada gitu ya, beberapa sudah ada persatuan, kekeluargaan, ya. Kemudian ada ini bisa masuk ke ketuhanan ya, keseimbangan lahir batin, ada musyawarah, kemudian ada keadilan rakyat, ya. Nah, kemudian lantas kenapa dinyatakan bahwa tanggal 1 Juni gitu ya, itu sebagai hari lahirnya Pancasila atau disebutkan sebagai pertama kali ya Pancasila diperkenalkan gitu ya. Atau di ini ya, secara ini memang sudah ini ya sah gitu ya, ada Pancasila yang di ininya. Tapi secara sahnya itu ketika sudah terpilihnya Pancasila sebagai ideologi dari bangsa Indonesia. Ya. Tapi kalau misalnya lihat ke sini kan ininya berbeda ya dengan Pancasila ya, nasionalis, internasionalis, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ininya sudah berbeda. Tapi kenapa malah Soekarno justru yang dipilih gitu ya, menginikan. Nah, sebetulnya bukan hanya ininya saja gitu ya yang kemudian nanti dirubah menjadi nilai Pancasila yang kita kenal saat ini ya. Tapi ininya apa namanya, bahwa Soekarno itu sudah siap gitu ya dengan nilai-nilai bahwa kata Soekarno gitu ya, ini saya persembahkan gitu ya, eee, Pancasila gitu ya. Ada 5 nilai, kenapa 5 gitu ya, karena hitung-hitungan di Jawa itu 5 itu adalah angka yang baik gitu ya. Kemudian banyak gitu ya yang dia runut gitu ya, kenapa Pancasila gitu ya. Dalam artian yang pancanya itu betul 5 gitu ya, tapi yang ditulis Soekarno itu silanya bukan yang ini ya, bukan yang sila gitu ya, tapi yang sila. Dalam artian kalau misalnya yang ini sudah ada sebetulnya ya Pancasila. Jadi merujuk kepada 5 aturan, bukan 5 dasar. Nah, yang disebutkan Pancasila oleh Soekarno di sini adalah 5 dasar. Jadi, Soekarno di sini memang sudah lebih, koheren ya, sudah lebih siap dibanding yang, lain gitu ya, ketika, merumuskan nilai-nilai, Pancasila ya. Kemudian maka disebut, ini ya, kalau Soekarnonya sendiri tidak menginikan bahwa dia adalah penggagas dari Pancasila. Dia hanya memberikan gitu ya, yang apa yang sudah ada di dalam Nusantara katanya. Nah, kemudian lahirlah Pancasila ini di dalam Piagam Jakarta. Ya, jadi Pancasila itu berubah-ubah pada waktu itu ya. Maksudnya ininya kalimatnya karena yang Pancasila dalam Piagam Jakarta itu seperti ini. Ada nilai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, ini jadi pertentangan ya. Pada waktu itu nggak mudah ya, karena ini itu dianggap ini nantinya bisa memicu perpecahan katanya. Kalimat ini. Pada akhirnya ada kaum kebangsaan bahwa yang berjuang itu bukan hanya umat Islam saja katanya. Tapi kata ini kalau misalnya kita runut ketika Belanda datang ke kita ya, ini sudah diterapkan sebetulnya syariat Islam itu bagi para pemeluknya. Jadi bangsa Indonesia itu sudah ada
nilai hukum pada waktu itu, beberapa nilai hukum yang memang diambil dari nilai-nilai agama ya. Jadi pas Belanda datang menguasai Indonesia, dia tidak menghilangkan itu, tapi menjadikannya sebagai hukum, adat pada waktu itu. Jadi kalau misalnya berjalan ada 2 hukum gitu ya, seperti ini, sebetulnya tidak ada masalah gitu ya. Tapi karena waktu itu kita negara yang baru merdeka ya, nilai ini, dikhawatirkan dengan adanya kewajiban menjalankan, syariat Islam gitu, seolah-olah, semua harus memeluk, padahal bukan gitu, atau semua harus menjalankan, syariat Islam. Kan di sini sudah jelas ya, bagi pemeluknya. Tapi terlepas dari itu, ini dihilangkannya hasil dari Piagam Jakarta, padahal sudah disahkan ya 22 Juni ini. Hanya saja memang pada 22 Juni kita memang belum merdeka ya, 1945. Jadi, kalau misalnya dikatakan ini keluar ketika kita belum merdeka, ya Piagam Jakarta ini. Jadi kalau misalnya dikatakan ada yang mengatakan ini adalah kekalahan katanya, kekalahan, umat Islam katanya, karena mayoritas pada waktu itu ya. Ada ada yang mengatakan, inilah gitu ya, kebesaran hati juga umat Islam, karena kalau misalnya dipaksakan bisa kan ya, posisinya pada waktu itu mayoritas ya posisinya. Ya sudah teruskan saja gitu ya. Tapi, di sinilah kita menggambarkan dalam sejarah bagaimana yang dinamakan dengan demokrasi untuk mufakat untuk pertama kalinya, ya. Jadi ketika negara kita berdiri sudah dicontohkan bagaimana sih melakukan demokrasi berdasarkan, mufakat, ya. Kemudian, dilanjutkan ya, makanya hasil tadi itu ya, dilanjutkan ada sidang, PPKI ya, yang menghasilkan ini. Nah, mengapa ada tambahan 6 orang anggota di dalam sidang, PPKI ini? Kenapa? Tanpa sepengetahuan Jepang, ya. Kan Jepang itu pada waktu itu ini ya, seolah-olah, menggunakan ya, pada waktu itu, pemimpin siapapun gitu ya, yang paling disorot pada waktu itu, Soekarno kebetulan, ya. Jadi Soekarno itu dipercaya untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa, Indonesia. Jadi di inilah ya, disupport ya. Walaupun di sini ada ini, justru ada ini penambahan tanpa sepengetahuan Jepang, kenapa? Izin menjawab, Pak. Gimana? Anwar ya? Mengapa ada tambahan 6 anggota PPKI? Insinyur Soekarno selaku Ketua PPKI menambah jumlah anggota organisasi PPKI sebanyak 6 orang karena tidak ingin organisasi PPKI dianggap ialah bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Indonesia ingin untuk mengambil alih organisasi PPKI dari Jepang guna menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia sendiri. 6 anggota tersebut adalah Ahmad Subarjo, Sayuti Malik, Ki Hajar Dewantara, RAA Wiranata Kusuma, Kasman Singodimejo, dan Iwak Kusuma Sumantri. Udah, Pak. Oke, karena tidak ingin? Karena tidak ingin organisasi PPKI dianggap bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berarti Indonesia pengen merdeka dengan, usahanya, sendiri ya. Salah satu hasilnya juga merubah ya, sidang PPK ini tadi merubah, susunan Pancasila yang tadinya sudah berdasarkan kepada yang sila pertama juga dihapus ya. Nah, emang kenapa sih kita ngotot gitu ya, ingin bahwa merdeka itu sendiri, walaupun ya terlepas ya Jepang misalnya secara politis mau memberikan atau tidak. Tapi kita pengen merdeka secara sendiri. Emang kenapa sih? Apa bedanya sih
kemerdekaan yang kita raih sendiri dan diberikan gitu ya, ada bedanya nggak sih? Atau sama aja? Ada apa? Ada bedanya. Apa bedanya? Kalau misalnya hasil diberikan, tidak akan ada contoh untuk generasi selanjutnya itu Pak, bahwa kita ini telah memperjuangkan bahwa para pahlawan telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu, Pak. Bahwa kemerdekaan ini hanya sebatas diberikan saja. Sebatas diberikan. Oke, tidak ada ininya. Contoh, oke. Ada lagi? Selain contoh? Atau setuju semuanya? Izin menjawab Pak. Gimana? Bedanya kalau misalkan dimerdekakannya misalkan sama Belanda gitu atau Jepang, nanti akan muncul keterikatan terus menerus, dan sehingga kemerdekaan yang didapat pun tidak sepenuhnya rakyat Indonesia itu mendapatkan, karena masih ada tuntutan atau ikatan dari negara yang membantu kemerdekaan Indonesia tersebut. Kayak gitu. Jadi sama-sama aja masih dijajah gitu, Pak. Oke. Kemudian ini ya bisa gitu tadi ya. Jadi hasil dari perjuangan bangsa tadi ya, awalnya juga katanya bahwa kita dari awal sudah memperjuangkan ya kemerdekaan bangsa ini. Kemudian kalau misalnya dan pada akhirnya kemerdekaan ini malah gitu ya, ada campur tangan, kita tidak leluasa atau sebetulnya jadi tidak bebas ya untuk menentukan arah negara gitu ya. Kemudian juga ada campur tangan atau ini apa ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan ya. Kayak misalnya negara yang diberikan kemerdekaan kan sudah disiapkan ya, undang-undangnya sudah disiapkan, memang enak ya. Kemudian sistem ideologinya sudah disiapkan, dasar negaranya sudah disiapkan ya, itu yang landasannya. Tinggal melaksanakannya saja. Tapi ya itu gitu ya, ciri khas dari bangsanya itu sendiri ya nggak ada jadinya. Walaupun sebetulnya di kita justru kita kehilangan ini gitu ya, sejarahnya. Kita harusnya sadar bahwa bangsa kita itu merdeka dengan upaya dan jerih payah kita sendiri. Kemerdekaan ini bukan pemberian gitu ya. Jadi kita harus melihat sejarah bagaimana susahnya kita menginginkan kemerdekaan tersebut gitu, sehingga diwariskan gitu ya ke generasi selanjutnya semangat dan nilai perjuangan tersebut gitu ya. Nah, ya ini yang sangat disesalkan sebetulnya ya, kalau kita lihat kan seolah nggak ada gitu ya semangat dan nilai perjuangan tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya bahwa Pancasila adalah merupakan warisan ya tadi ya, warisan di mana konsep terminologi Pancasilanya dinyatakan tadi pada tanggal 1 Juni pertama kali diakui nilai Pancasila itu ada gitu ya di sidang BPUPK ya, BPUPKI. Kemudian usulan Pancasila dimaksudkan itu adalah bahwa kita membutuhkan dasar negara tadi ya. Sebelumnya sudah ada, tapi tidak eksplisit, tidak ini masih implisit ya, tidak se-eksplisit yang diutarakan oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu. Jadi dia lebih bisa gitu ya bagaimana kebutuhan ini menjawab gitu, bahwa kita butuh pada waktu itu dalam pidatonya yang fenomenal ya. Kita butuh Leicester katanya ya, kita butuh bintang pembimbing gitu ya. Maka saya berikan, saya persembahkan gitu ya. Ini yang diberi nama Pancasila, yaitu 5 dasar yang diambil dari bumi Indonesia, yang kalau misalnya 3 katanya tadi kebanyakan,
5 kebanyakan bisa jadi 3 katanya. Kalau 3 masih kebanyakan bisa jadi 1, gotong royong. Bahkan hilang nilai ketuhanannya ya. Sempat diprotes lagi, kenapa jadi tidak ada nilai ketuhanan? Karena yang diinginkan, kata Soekarno di sini adalah kita menginginkan nilai ketuhanan yang berkebudayaan gitu ya, ketuhanan yang menghidupkan ya, kerjasama, ketuhanan yang bukan menyendiri gitu ya. Jadi ketika dia sudah bertuhan, dia menyendiri dengan Tuhannya masing-masing, tapi saling bekerja sama di sini ya. Nilai ketuhanan tersebut ya. Oke. Kemudian maka ada rumusan Pancasila 1 Juni ya. yang diutamakan digagas oleh Soekarno. Ini kebangsaan Indonesia itu menjadi apa? Ada yang tahu? Ini jadi apa? Jadi persatuan Indonesia ya. Internasionalisme atau peri kemanusiaan jadi ini ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Ini mufakat demokrasi menjadi Dan Pancasila kerakyatan. keempat, kalau yang kesejahteraan sosial menjadi keadilan sosial. Ini menjadi sila pertama. Tapi di tanggal 22 Juni ini kan tadi sudah disepakati ya. Hanya saja ya seperti ini gitu ya. Ketuhanan dengan syariat menjalankan ini masih seperti ini. Kemudian diinikan lagi. Nah, ini yang ada di dalam pembukaan itu sebetulnya memang kita sudah merdeka ya pada waktu itu. Jadi kalau dikatakan Piagam Jakarta tidak sah ya. Kalau misalnya ini kenapa sih jadi dihilangkan gitu ya, ini Piagam Jakarta sah kalau alasannya tadi tapi memang yang tanggal 22 Juni itu kita memang belum merdeka. Tapi ketika Pancasila sudah seperti ini yang kita kenal pada saat ini dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nah ini sudah gitu ya fix ya, karena negara kita juga sudah merdeka. Kemudian kita menjadi negara Republik Indonesia Serikat nih. Kenapa? Kenapa kita Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat? Izin menjawab Pak, karena sebelumnya sempat mau dibagi menjadi negara-negara bagian, lalu Indonesia dari pihak Indonesianya menolak. Awalnya kenapa mau dibagi ini? Ada apa dulu sih? Ya. Ada kejadian apa? Menjawab, kenapa? Pak. Gimana? Jadi pada awalnya ada kedatangan Belanda kembali pada agresi militer kedua. Oke, terus? Lalu terjadi pertama kekosongan kekuasaan di pemerintahan. Lalu Belanda mengajak Indonesia untuk melakukan konferensi meja bundar. Oke, terus? Setelah itu hasilnya terbentuklah Republik Indonesia Serikat dan Belanda mengakui kedaulatan tanpa syarat apapun. Kalau menurut kalian alasan kenapa kita mau waktu itu ya dipaksa atau mau sih sebetulnya kita menjadi negara serikat ini? Tersudut. Tersudut. Kenapa nggak ngelawan seperti dulu penjajahan? Karena Mungkin hasil karena keputusan kedua tokoh Indonesia diasingkan. Ada lagi? Karena waktu itu perundingannya dilaksanakan secara sah melalui
konferensi, Pak. Secara sama melalui konferensi. Oke, ini ya, memang bicara ini kita nggak bisa juga ya tadi ya. Tapi kalau misalnya ini kan tetap melawan ya, walaupun ini Jenderal Sudirman tetap melakukan perlawanan ya secara gerilya ya. Nah, tapi ada poin penting juga di sini ya. Kita kan pada waktu menyatakan kemerdekaan tidak semua gitu ya yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Tapi dengan adanya ini ya konferensi ini, kedaulatan Indonesia itu diakui. Jadi diakui secara de jure ya. Pada waktu itu masih kebanyakan mengakui bangsa Indonesia itu ya secara de facto gitu ya. De facto itu bahwa fakta ada suatu wilayah, ada kekuasaan, masyarakatnya taat dan patuh kepada kekuasaan tersebut. Nah, itu suatu negara secara de facto. Nah, kalau secara de jure gitu ya, itu diakui secara hukum oleh negara-negara lainnya. Nah, dengan ini maka bangsa Indonesia diakui gitu ya oleh negara-negara lainnya. Ada keunggulannya, salah satunya itu juga ya. Maka kalau misalnya tadi agresi militer Belanda kedua dilakukan, itu Belanda pertama mengingkari ya perjanjian yang sudah dia sepakati sendiri dan disaksikan gitu ya oleh negara-negara. Kemudian juga dia menyerang negara yang telah merdeka sebetulnya ya. Nah, dampak dari kita menjadi negara serikat itu adalah salah satunya kita jadi gitu ya menggunakan undang-undang ini ya, undang-undang sementara ya. Undang-undang sementara kalau alasannya kenapa kita berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Karena di sini ketika kita menggunakan undang-undang ini nilai Pancasilanya berubah ya. Nggak ada apa di sini yang berbeda. Persatuan Indonesia. Persatuannya nggak ada ya. Nah, karena memang di dalam Undang-Undang 1950 itu nggak ada gitu ya nilai Pancasila. Yang ada itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaannya. Ketika kita berubah ya otomatis ini, tapi bangsa kita tetap berupaya gitu ya, untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, bahkan gagasan-gagasan pun muncul gitu ya tentang bagaimana implementasi Pancasila itu sendiri ya. Hanya saja memang nilai Pancasilanya yang tadinya sudah tercantum dalam pembukaan ketika kita menjadi Republik Serikat menjadi betul-betul berubah gitu ya nilai Pancasilanya itu sendiri. Nah, kalau mengapa terjadi perubahan kembali dari Undang-Undang Dasar 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945? Kenapa? Izin menjawab, Pak. Gimana? Jadi awalnya itu pemilihan umum 1955 itu berhasil memilih konstituante sebagai lembaga penyusun konstitusi baru. Nah, namun konstituante ini gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut karena pertentangan antara partai dan konstituante. Terus pada masa demokrasi liberal terjadi ketidakstabilan politik dengan seringnya pergantian perdana menteri dan kabinet karena tidak ada partai yang dominan di parlemen dan karena adanya pertentangan antara partai dan parlemen. Kemudian untuk mengatasi kegagalan konstituante ini, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu tentang memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Oke, poinnya memang di ininya ya, di dekretnya ya. Tapi kalau alasannya terjadi yaitu gitu ya, terjadi perubahan ketidakstabilan gitu ya di bidang politik juga, kabinet yang silih berganti.
ini menyebabkan gitu ya. Tapi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 atau ini, kita harus pertama gitu ya, kita menjadi negara persatuan ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana Indonesia kembali menjadi negara persatuan dari asalnya serikat, caranya seperti apa sih kita bisa kembali lagi menjadi negara persatuan yang tadinya sudah negara serikat, sudah punya negara-negara bagian, sudah punya wilayah-wilayah tersendiri, sudah ada pemerintahannya bahkan ya tersendiri. Izin menjawab, Pak. Gimana? Jadi setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS makin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh Konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah dimungkinkan karena kehendak rakyat. Maka pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Nah, terus setelah dikeluarkan darurat itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura langsung bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Nah, lalu Perdana Menteri Republik Indonesia RIS Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati dan berbagai pejabat lainnya. Mereka sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kembalinya Presiden Soekarno dan wakilnya Pak Muhammad Hatta. Seperti itu, Pak. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Gimana? Sebentar, Pak. Negara Serikat pada saat itu mulai mengalami masalah hanya beberapa bulan setelah Indonesia berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yaitu salah satu masalahnya adalah saat satu persatu negara bagiannya ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Karena para negara bagian ini menganggap bahwa negara federal merupakan bentukan Belanda, sehingga Indonesia tidaklah merdeka seutuhnya. Oleh karena itu, hanya berselang beberapa bulan saja, para negara federal ini meleburkan diri dan akhirnya Indonesia perlahan meninggalkan konsep negara serikat dan kembali ke negara kesatuan. Seperti itu, Pak. Oke. Ini ya, berarti poin tadi ya diambil poinnya itu. Jadi adanya keinginan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ini kan sudah terbentuk ya tadi ya, sudah ada pemerintahan sendiri. Kalau misalnya kita menyatakan mengambil ya, kamu gabung dengan saya, kamu dipaksa lah ya, sama dengan penjajahan gitu. Tapi di sini tidak gitu ya, ada keinginan untuk menyatukan ya tadi ya dari masyarakat Indonesia sendiri untuk menjadi bagian dari negara Republik Indonesia ya. Oke. Nah, ini rumusan Pancasila dalam sejarah ya, kita bisa lihat perubahan-perubahan Pancasila ya. Nah, Pancasila 1 Juni itu apa tadi? Barusan? Piagam Jakarta, Pak. Oh, sebelumnya yang 1 Juni itu apa? Yang Soekarno. Sidang BPUPKI atau pidato Soekarno ya, pertama kali memperkenalkan. Jadi Pancasila yang versi Soekarno ya, yang kemanusiaan universal, ketuhanan yang berkebudayaan gitu ya. Itu, nah sekarang Pancasila tanggal 22 Juni Piagam Jakarta. Nah, ada yang di dalam Piagam Jakarta yang masih ada untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya gitu ya. Kemudian Pancasila dalam sidang BPUPKI yang kedua
sehingga menghasilkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus apa? Merubah sila pertama. Oke, merubah sila pertama ya dicoretnya. Kemudian Pancasila pada RIS dan Undang-Undang Dasar 1950. Hilangnya persatuan Indonesia. Tidak adanya persatuan Indonesia ya menjadi kebangsaan gitu ya. Ketuhanannya masih tetap ada gitu ya, karena di dalam ini. Nah itu ya Pancasila dalam sejarah. Nah nantinya dinamika sejarah ini kita akan ada orde baru, awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Nah kalau misalnya ditanyakan gitu ya, kenapa sih dampak konstitusinya itu apa ya? Apa sih dampak dari suatu perubahan konstitusi? Tadi kan kelihatan ya ada perubahan konstitusi. Apa dampaknya? Ayo, dikit lagi. Apa dampak perubahan konstitusi? Apa? Izin coba jawab ya Pak. Gimana? Jadi dari perubahan konstitusi itu adanya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Merubah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, ya. Iya. Termasuk nantinya kayak misalnya gini, kita kan katanya negara apa? Republik ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti sistem kita itu apa? Presidensial ya, presidensial parlementer. Presiden. Nah, kenapa tuh pas orde baru kita kayak parlementer, presiden dipilih oleh parlemen kan, MPR DPR. Harusnya kalau dalam sistem presidensial, presiden dipilih oleh masyarakat, rakyat. Nah ini juga pengaruh gitu ya dari ini ya. Kok balik lagi? Oke. Nah, jadi dinamika dari awal kemerdekaan kita gitu ya, kita punya sejarah bagaimana disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara ya, dan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Kemudian ada undang kita berubah menjadi negara serikat ya. Kemudian udah UUD sementara, kemudian ada pidato Soekarno ya. Nah, sebetulnya itu sudah orde lama sih ya, tapi masuknya ya orde lama yang terganggu oleh agresi dari militer. Jadi baru setelah selesai itu semua kita dianggap masuk orde lama. Baru kita mulai gitu ya konsentrasi kembali kepada pembentukan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada pidato Soekarno pertama kali Pancasila dikenalkan pada dunia ya di depan PBB gitu ya. Kemudian juga Soekarno menginikan gitu ya nilai Nasakom ya, mencoba menyatukan karena pada waktu itu ada tiga ya di kita, tiga kekuatan ya, yaitu nasionalis, agama, dan komunisme ya. Kekuatan ini yang besar gitu ya di kita, yang menginginkan menganut paham nasionalis, menganut paham agama gitu ya, dan menganut paham komunis ya. Nah, yang bertahan itu kan sekarang tentang nilai agama masih ada ya, yang menginginkan berdasarkan pada nilai-nilai agama. Nasionalis ada beberapa gitu ya, tapi yang masih kuat ini ya tentang agama ini. Nah, bagaimana membalancekan gitu ya ketiga paham ini antara nasionalis, antara agama, dan antara komunis gitu ya. Nah, maka disebut Nasakom kata Soekarno, menyelaraskan atau menyeimbangkan, karena konsepnya itu sebetulnya sama gitu ya, landasan dasarnya dari nasionalis, agama, dan komunis. Tidak adanya suatu power atau kekuatan ya yang mendominasi ya.
Karena supaya jelas gitu ya strukturnya. Karena kalau misalnya yang komunis di sini komunis Marxis ya, bahwa peleburan kekuasaan tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lainnya. Kemudian juga Soekarno menggagas manipolitik USDEK ya. Apa itu USDEK? U-nya tuh apa? Undang-Undang Dasar 1945. Ya, berarti apa? Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. S-nya Sosialisme Indonesia. Apa? Ya, mirip komunis gitulah ya, bahwa paham penyamarataan ya. Kemudian D-nya demokrasi terpimpin. Nah, ini yang menjadi sebetulnya kalau misalnya disebut secara politik, ini yang membentuk kekuatan Soekarno gitu ya. Dan ini juga yang menyulitkan untuk bergantinya rejim kekuasaan Soekarno pada waktu itu. Jadi dengan demokrasi terpimpin ini, kebijakannya adalah bahwa partai-partai yang ada di dalam pemerintahan pada saat itu adalah partai yang harus disetujui oleh Soekarno pada waktu itu. Jadi apakah Soekarno akan memilih partai yang akan menggulingkan atau menjatuhkan pemerintahannya atau menentang pemerintahannya? Kan nggak akan ya. Karena partainya itu adalah partai yang dipilih, yang disetujui oleh Soekarno. Nah itu demokrasi terpimpin. Kemudian kebijakan-kebijakan pemberitaan juga adalah pemberitaan yang mendukung dari pemerintahan. Tidak se-ekstrim ini memang ya, Orde Baru gitu. Tapi pemberitaan pun harus mendukung kepada pemerintahan. Memang pemerintahan harus punya sih ya rahasia yang memang kadang untuk kepentingan ketahanan bangsanya itu sendiri. Kalau tidak memiliki rahasia sama sekali ya ini ya tapi kadang kan masyarakat ingin mengetahui gitu ya apa saja sih rahasia termasuk kalau seleb mah kan gitu ya keburukannya gitu. Nah ketika diinfokan itu di-cut gitu ya oleh pemerintahan pada waktu itu. Jadi kalau misalnya sebagai contoh kayak di Amerika Serikat ya pernah ada kasus kan ketika dia perang dengan Vietnam sebetulnya kalah kan ya. Tapi kepada masyarakat tidak mengakui kekalahannya kan Amerika Serikat itu. Kemudian beritanya bocor, diberitakan oleh media massa ya, sampai akhirnya ya seolah-olah kan jadi bentrok itu terjadi pergesekan besar antara media massa dengan pemerintahan. Tadinya dekat, tadinya gini gitu ya, pemerintahan tuh dengan media massa itu sahabat lah ya, sahabat dekat. Jadi pisah jarak gara-gara itu jadi semua menjaga jarak gitu ya. Nah di sini pun seperti itu pada waktu itu. Nah kemudian yang E-nya ekonomi terpimpin, kebalikan lah ya dari otonomi daerah. Jadi semua kebijakan harus di pusat ya, pembangunan di pusat. Jadi kalau misalnya saya mau bangun ya tunggu dulu gitu ya, bagaimana ini respon dari pusat misalnya. Kemudian Kak, kepribadian bangsa Indonesia. Apa kepribadian bangsa Indonesia? Gotong royong. Tadi iya kata Soekarno ya gotong royong yang satu. Tapi kalau misalnya lebih tepatnya lagi apa? Eka Sila Pancasila. Ya, iya gotong royong. Tapi ada dalam Pancasila. Lebih tepatnya kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kemudian berakhirlah gitu ya era Soekarno masuk ke era Orde Baru ya yang ditandai dengan adanya Super Semar gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya terakhir kalau nggak salah ini ya. Kenapa diberikan mandat Soeharto itu? Kenapa?
Karena izin menjawab, Pak. Gimana? Jadi waktu itu tuh lagi gejolaknya G30 SPKI dan Soekarno itu terlihat tidak terlihat terlihat nggak peduli sama tentang PKI itu. Akhirnya banyak yang demo saat itu tuh kayak mahasiswa waktu itu Front Pancasila demo ke depan Istana Negara. Terus Soeharto ngabarin ke Soekarno melalui tiga jenderal gitu. Akhirnya Soekarno dapat kabar. Habis itu Soekarno akhirnya memberikan Super Semar surat perintah 11 Maret ke Soeharto. Nah, saat itu belum terjadi pergantian antara Soekarno dengan Soeharto. Baru Soeharto itu memimpin istilahnya. Saat itu Indonesia semakin naik karena PKI dibubarkan, kemudian 15 jenderal yang dikira termasuk dalam PKI juga dibunuh. Kemudian saat itu popularitas Soekarno menjadi menurun. Lalu akhirnya pada 7 Maret Soekarno memberikan jabatannya kepada Soeharto, Pak. Oke, jadi sebetulnya memang desakan juga ya dengan para menteri waktu itu ya, Soeharto ya ditemani ini, tapi yang paling ininya sendiri sih, yang paling bingungnya ini sih sebetulnya suratnya itu nggak ada ya? Ada sih nggak sih? Ada yang dapat suratnya? Kalau dari yang Deoni baca, Pak, suratnya itu udah pada direvisi-revisi, jadi kalau yang aslinya nggak tahu di mana. Aslinya nggak tahu di mana. Yang ditandatangan oleh Presiden Soekarno-nya bahwa menyerahkan gitu ya, memberikan mandat kekuasaan itu yang ininya gitu ya. Tapi disitulah sebetulnya ya peralihan rejim kekuasaan banyak yang harus dirubah terlebih dahulu karena sebelumnya Soekarno dinyatakan sebagai presiden seumur hidup ya. Dengan adanya keputusan presiden tersebut ini harus dirubah dulu gitu ya. Bagaimana merubah supaya bisa menghilangkan itu baru Soeharto bisa naik gitu ya menjadi presiden. Nah, poinnya adalah berubah gitu ya menjadi orde baru. Kalau misalnya di ini kan ya ini gitu ya, inilah peralihan rejim yang melalui pertumpahan darah gitu ya, kita mengambil alih kekuasaan pemerintahan dari orde lama ke orde baru itu terjadi G30 SPKI ya yang menyebabkan banyaknya pertumpahan darah. Terlepas dari spekulasi, memang data dan faktanya masih ini, jadi bisa berspekulasi sangat gitu tentang peristiwa G30 SPKI ini. Nah, jadi pada masa pemerintahan Orde Lama itu memang yang paling positifnya itu adalah ini ya, keinginan untuk menjadi bangsa yang mandiri. Jadi Soekarno itu menginginkan bahwa bangsa Indonesia itu betul-betul mandiri dalam membangun bangsanya itu ya. Maka dia banyak ya menginikan gitu, kalau misalnya ada pentas dia mengeluarkan gitu ya kalau yang lain ini dia ada Ganevo gitu ya untuk organisasinya sendiri gitu ya. Jadi dia memang benar-benar ingin mandiri gitu ya, berani, kuat gitu ya. Nah, sementara ketika kita masuk ke era Orde Baru itu membuka diri ya, dalam artian investasi asing itu diterima yang tadinya ditolak semua tuh pada masa pemerintahan Soekarno, karena ya dia mengalami sendiri gitu ya bagaimana sih diatur gitu ya dengan asing gitu ya, maka menginginkannya ya sudah bangsa Indonesia dengan kekuatannya sendiri. Nah, maka kebalikannya pada era Orde Baru itu justru dibuka ya, yang akhirnya ya dampak positifnya ada, kita punya duit gitu ya. Kalau dulu kita nggak punya duit, jadi kalau misalnya dengar cerita kakek gitu ya, era Orde Lama itu ya era susah gitu ya, istilahnya punya baju
1, 2 itu tuh udah luar biasa gitu ya, sudah kehitung hebat gitu ya, karena memang kondisi ekonominya yang belum merata ya. Nah, ketika era Orde Baru yang karena punya dana budget ya dibangunlah gitu ya bangsa Indonesia. Makanya Soeharto juga masuk sebagai bapak pembangunan. Ada dampak positifnya itu ya, pembangunan kita mulai ini yang paling dirasakan sebetulnya sekolah ya. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif nih ke sekolah. Teh bingung ya disebutnya. Ini tuh dampak positif, dampak negatif ya. Jadi ketika pada waktu itu negara kita punya uang, sekolah itu diambil alih ya oleh pemerintah dalam artian pembiayaannya ya, semuanya dibiayai oleh pemerintah. Jadi sekolah itu dibangun, pemerintah itu membangun sekolah. Nah dulu pada masa sebelum itu sekolah itu dibangun oleh masyarakat, swadaya masyarakat. Jadi merasa memiliki masyarakat itu kepada sekolah itu karena anak-anaknya sekolah di situ gitu ya. Mereka menyumbang tenaga, menyumbang ini gitu ya. Nah, ketika pemerintahan Soeharto semua diambil atau ditanggung oleh pemerintahan. Tapi dampak negatifnya ya jadi lepas tangan gitu masyarakat tuh. Oh ya udahlah itu mah urusan. Ternyata pendidikan mah urusan negara atau pemerintahan. Makanya sekarang kan jarang ya kegiatan dulu mah itu hal biasa gitu merenov sekolah, iuran dari masyarakat gitu ya untuk merenov sekolah karena merasa memiliki sekolah tersebut gitu ya untuk ini. Kalau sekarang kan hancur ya hancur, paling nyalahkan pemerintahan langsung tinggal seperti itu ya. Karena rasa memilikinya gitu sekolah tersebut. Kalau dulu mah benar-benar rasa memiliki karena tadi awalnya diambil. Banyak ya, tapi sayang yang disayangkannya adalah bahwa pembangunan ini masih sangat berpusat di Pulau Jawa pada waktu itu ya. Jadi berpusatnya pembangunan ini menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembangunan ya. Dan juga banyak kasus yang apa ya? Kalau yang paling ini tuh diciduk ya, diculik banyak ya yang tidak pro kepada pemerintahan gitu ya. Hukuman paling ringan kalau pejabat negeri yang terlalu banyak bicara gitu ya, mengkritisi pemerintah, itu dimutasikan atau dikirim keluar pulau gitu ya, keluar pulau terluar di Indonesia. Jadi bayangkan pulau terluar di Indonesia itu dipakai untuk memutasi atau menyingkirkan orang-orang yang tidak disenangi oleh pemerintahan. Jadi kalau misalnya kita gitu ya ada yang tidak disenangi, buat apa kita bangun gitu kan kasarnya, pasti ditinggalkan. Jadi tertinggal pulau terluar itu karena isinya menurut pemerintah orang-orang yang mengkritisi pemerintah dan tidak disenangi oleh pemerintahan ya. Kemudian juga banyak tekanan-tekanan. Kalau ini mah Orde Baru mah merasakan ya, Bapak juga sendiri. Banyak tekanan-tekanan kepada masyarakat yang harus mendukung pemerintahan dan tidak boleh mengkritisi pemerintahan. Jadi isu PKI masih dikuatkan setelah walaupun sudah selesai ya, masih diinikan bahkan dijadikan alat untuk menghilangkan gitu ya kritisi terhadap pemerintahan. Jadi kalau misalnya kita ini disebut tinggal isukan bahwa oh orang itu PKI ya sudah ya hilang gitu ya, bisa diciduk di karungan gitu ya. Bahkan ininya juga susah ya. Nyusahin anak-anaknya kan bapaknya PKI, anaknya yang kena. Jadi datanya itu ada gitu ya. Jadi kalau misalnya bapak kita misalnya ini ya PKI, kalian ngelamar kerja gitu ya. Ada itu datanya. Pas ditanya, "Bapak kamu PKI ya?" Lah, kok tahu gitu ya. Ya karena ada ininya. Jadinya nanti akan susah mencari kerja. Bahkan nggak diterima gitu di mana-mana. Nah, Soeharto mengeluarkan P4 ya, bagus sebetulnya P4 bagus, nggak salah kalau misalnya dikaji dari segi nilai-nilainya ya. Bahkan 36 butir-butir Pancasilanya luar biasa ya pada masa itu. Pancasila di satu sisi memuncaki ya masa kejayaannya. Hanya saja yang disayangkannya di sini kenapa kurang berhasil gitu ya Pancasila itu karena implementasinya hanya diminta untuk diimplementasikan di dalam masyarakat. Jadi
ibaratnya gini, kalau punya anak gitu ya, ke anak nyuruh yang rajin ibadah, jangan minum minuman keras, tapi orang tuanya rajin minum minuman keras, tidak pernah ibadah gitu ya. Nah, kondisi era Orde Baru itu seperti itu gitu. Kan di dalam nilai Pancasila P4 gitu ya, dilarang kan korupsi, nepotisme, mencuri. Masyarakat dilarang melakukan tindakan itu, tapi yang dicontohkan pemerintah itu jadi susah gitu ya nerapnya. Bapak dan orang tua dan anaknya itu sinkron gitu ya. Apa yang diperintahkan tidak dilaksanakan oleh pemerintahan. Akhirnya kan merasa di kampus-kampus bahkan P4 diminta dihentikan, asal doktrin katanya. Apa sih ini teh minta seperti ini, tapi dalam kenyataannya banyak praktek nepotisme, banyak praktek ya KKN korupsi gitu ya. Kedekatan ya nepotisme, kemudian banyak suap di mana-mana. Zaman dulu mah zaman wajar ya, suap itu salah sesuatu yang memang dilakukan tiap hari ya, ditilang suap langsung gitu. Kemudian ada ini juga ya, zaman apa, togel dulu tuh kan ya. Itu kan bertentangan dengan nilai agama, tapi kenapa negara menutup mata, coba sok. Zaman togel itu ya, karena ini masyarakat hampir semua melakukan itu ya karena nggak tahu waktu itu mah ikutan resepnya. Uang jajan tuh dipakai gitu ya, ingat SMA teh. Masa dapat 2 angka pakai neraktir rame gitu ya. Tapi dosa ternyata ya. Karena tidak diajarkan ya oleh ininya. Tidak dicontohkan ya oleh pemerintahannya, padahal ada pendidikan moral Pancasila yang ada di dalam pendidikan moral Pancasila itu ingatnya itu saja gitu ya, bahwa Soeharto itu adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan bangsa Indonesia, bahwa pemerintahan adalah ada untuk masyarakat dan jangan diganggu, pemerintahan itu adalah pemerintahan terbaik gitu ya. Kemudian asas tunggal pada waktu itu ya, tidak boleh ada asas yang lain kecuali Pancasila. Maka kalau yang ini ya tadi langsung diisukan PKI dihilangkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Pak izin bertanya Pak. Oke, gimana? Sebelumnya maaf Pak kalau misalkan pertanyaan ini sedikit krusial gitu Pak. Kalau berbicara tentang pemindahan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dulu Pak di sekolah saya itu guru sejarah pernah bercerita sedikit tentang sejarahnya bagaimana Soekarno memberikan mandat kepada Pak Soeharto. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasannya mandat Super Semar ini tidak ada gitu ya Pak, maksudnya belum tidak jelas, karena di sini juga dikatakan ketiga versi naskah yang tersimpan di Andri pun masih belum autentik. Dulu tuh bercerita tentang pemindahan kekuasaannya. Jadi ketika telah terjadinya peristiwa G30 SPKI, Soeharto kayak mampang-mampung gitu Pak menuduh Soekarno seperti ya Soekarno, karena Soekarno pro ke PKI dan pemindahan kekuasaan Soekarno ke Soeharto pun tidak secara terhormat, karena kan katanya dulu pas Soekarno diberhentikan tuh Soekarno langsung disuruh keluar paksa dari ke istana kepresidenan dan tanpa sempat pun dan Soekarno pun tidak bisa membersihkan pakaiannya dulu, langsung disuruh keluar paksa gitu Pak sama apa ya, kayak tentara atau nggak tahu suruhan Soeharto gitu Pak. Nah kayak gitu, jadi Super Semar itu emang kayaknya nggak ada kayak katanya gitu Pak. Dan setelah itu Soekarno diculik, bukan diculik, ditahan oleh Pak Soeharto, sehingga sampai akhir hayatnya Soekarno pun kan tidak jelas Pak, dan katanya itu ditahan oleh ditahan oleh Soeharto sampai nggak dikasih makan, nggak dirawat kayak gitu sampai sekaratnya gitu Pak. Bagaimana Pak itu Pak tentang sejarah seperti itu? Apanya nih? Bagaimana apanya? Kalau misalnya ditanya buktinya gitu ya, memang ada bukti yang paling yang krusialnya mah ini sih, bukan kalau misalnya masalah nggak dikasih makan atau apanya kan butuh fakta ya. Kemudian juga yang paling
menjadi masalah dari itu ya ini ya, banyak saksi kunci yang di istana dibawa mati gitulah ya. Aha Nasution selamat tapi tidak pernah menceritakan apa-apa. Soehartonya sendiri sampai meninggal tidak pernah menceritakan apa-apa gitu ya tentang kejadian tersebut. Jadi ya memang poinnya kalau misalnya dilihat gitu ya, poin penting di sini adalah bahwa kekuasaan gitu ya, pada waktu itu adanya keinginan untuk mengalihkan kekuasaan. Jadi dengan diberikan poin kunci ketika Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, seolah menutup jalan untuk meraih kekuasaan. Meraih jalan untuk kekuasaan pada yang lain. Jadi saya ingin berkuasa tapi gimana presidennya juga seumur hidup, saya harus nunggu sampai kapan gitu ya, supaya dapat berkuasa. Ya. Jadi kalau misalnya pertama Bapak nggak bisa menyatakan bahwa G30 SPKI itu sengaja dibuat gitu ya, karena memang buktinya tadi ya, bukti kuatnya kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya dari ini ada indikasi kesengajaan gitu ya untuk menjatuhkan kekuasaan, karena yang diarah oleh G30 SPKI sebetulnya ini, makanya tadi kata kamu ya bahwa disudutkan melucuti kekuasaan dari Soekarno. Jadi yang disingkirkan sebetulnya yang sangat pro kepada pemerintahan Soekarno pada waktu itu. Jadi sedikit-sedikit ya kayak dipreteli gitu ya. Kemudian Soekarnonya makin diasingkan, dikatakan kesehatannya yang paling ini sih katanya kesehatannya menurun gitu ya. Ya, gitu, Dan Pak. kabarnya enggak. Yaitu saksi ininya apakah betul kesehatannya menurun atau dikurung ya ini juga. Tapi kalau misalnya melihat dari ya kalau misalnya betul-betul kayak tadi sampai ekstrim tidak dikasih makan atau apa, tapi melihat dari anak-anak Soekarno gitu ya, dia masih bisa berpolitisi atau bagaimana sebetulnya nggak terlalu seburuk itu gitu hubungan Soeharto dengan Soekarno. Buktinya kan pada masa Soeharto berkuasa anak-anaknya tidak langsung dicekolnya, dilarang sekolah lain sebagainya, masih biasa saja gitu ya. Bahkan sekarang sempat menjadi presiden kan ya. Kemudian ketika dia menjadi presiden misalnya tidak ada langkah ekstrim kan untuk menjatuhkan keluarga Soeharto gitu ya misalnya. Berarti kan tidak ada permusuhan yang terlalu ini. Memang ya murni untuk mengambil kekuasaan karena memang gimana lagi gitu seolah-olah gitu ya. Jadi kemungkinannya sih sepertinya juga ada gerakan G30 SPKI itu gitu ya. Kemudian digunakan gitu ya gerakan tersebut untuk mengambil alih kekuasaan karena sedang lemah. Jadi ada dua sebetulnya kalau misalnya melihat. Jadi ada gerakan dari ini dan juga ada kesempatan di situ melihat gitu ya. Kalau Bapak lihat, jadi Soeharto juga melihat kesempatan, oh ini ada kesempatan nih. Maka dia terus makin mendesak gitu ya. Dan pada akhirnya kenapa seperti itu ya kelihat gitu ya, pada akhirnya untuk dia meraih kekuasaan dia menyingkirkan segala yang menentang kekuasaannya dengan mengatasnamakan PKI ini. Dia terus kan menggunakan sampai ininya gitu yang apa namanya menentang kekuasaan, PKI langsung singkirkan, PKI langsung singkirkan. Seperti itu dia gunakan ini gitu ya untuk menyingkirkan dan membawanya kepada kekuasaan. Jadi peralihan kekuasaan sih. Kalau sekarang kan lebih smooth ya karena ada. Makanya kalau misalnya kemarin ada wacana pengen lagi Jokowi katanya pengen lebih dari 2 periode, bahaya juga kan nantinya. Jangan-jangan kita mau terulang lagi peralihan kekuasaan dengan bertumpahan darah gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, sebetulnya ini tinggal dikit lagi, tapi nantilah ya kita bahas tentang reformasi dan juga Pancasila sebagai dasar negara minggu depannya. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Duluan ya. Pak. Yuk. Yuk, Duluan, yuk. sehat-sehat. Amin. Iya, Pak.